Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan analisis brand perceived quality masyarakat pada fast food McDonald. Turunin. Gimana bisa? Ini anggota kelompoknya ada Tiara Pasha, Tirto Winoto, Aditya Saputro, Nur Farida, Salsa Nurul. Latar belakang. Merujuk pada data perkembangan waralaba di Indonesia, terlihat bahwa struk makanan dan minuman menghasilkan omzet paling tinggi struktural growth industri waralaba lainnya. Salah satu waralaba struk makanan dan minuman yang diminati di Indonesia adalah McDonald's. McDonald's adalah sebuah restoran yang didirikan oleh Dick and McDonald yang dimulai pada tahun 1940 di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Mereka memperkenalkan speed service system pada tahun 1948, yang kemudian menjadi prinsip dasar restoran cepat saji struk ini. Pada tahun 1955, Ray Kroc membeli lisensi waralaba McDonald's dari Dick dan Mac, kemudian membeli saham dari McDonald's bersaudara dan pemimpin perusahaan ini melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Hingga tahun 1960, McDonald's sudah terdapat lebih dari 200 cabang McDonald's di seluruh Amerika. Dalam pertengahan tahun 2013, McDonald's sudah memiliki lebih dari 34.000 cabang yang tersebar dari 118 negara dan masih akan bertambah terus. Telah berbagai penghargaan serta selalu meningkati peringkat Nge-lag ya? 10 besar jajaran waralaba. Udah. Gue ya. Restoran McDonald pertama di Indonesia dibuka pada tahun 1991 yang dibawa oleh Bambang Rahmandi. Restoran McDonald pertama ini berlokasi di Sarinah, Jakarta. Pada tahun 2009, pengolahan gerai McDonald di seluruh Indonesia resmi diambil alih PT Reksa Nasional Food dari PT Bina Nusa Rahma milik Bambang Rahmandi. PT Reksa Nasional Food adalah perusahaan Rekso Group, induk usaha PT Sari Sosro Produsen Teh Sosro. Sejak itu hingga tahun 2013, McDonald telah disebar di 33 kota di Indonesia dan berjumlah 142 gerai. Sejak beroperasi pada tahun 1955 hingga sekarang, McDonald masih saja berdiri dengan mengandalkan konsep gerai. Konsep gerai ini tetap efektif karena karakter masyarakat Indonesia yang senang berkumpul. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pihak McDonald untuk menghadirkan gerai dengan konsep yang sesuai dengan keinginan pasar di Indonesia. Sehingga hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen McDonald di Indonesia. Kehadiran McDonald di Indonesia terlihat semakin mendekatkan diri kepada masyarakat luas dari berbagai kalangan, tidak hanya kalangan atas, tetapi juga kalangan menengah, dan bahkan kalangan bawah. Mendapati McDonald di Indonesia sangat terjangkau oleh semua kalangan. Diawali dengan penurunan harga yang diciptakan dengan membuat paket-paket building
yang value money. Strategi ini dilakukan pihak McDonald di Indonesia guna memberikan price deals yang terjangkau oleh masyarakat. Hal yang semakin terjangkau ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan konsumen yang lebih luas. Rumusan masalah. Penulis merumuskan masalah pertanyaan pada laporan riset ini sebagai berikut. Apakah perceived advertising spending berpengaruh positif terhadap perceived quality? 2. Apakah perceived advertising spending berpengaruh positif terhadap brand loyalty? 3. Apakah perceived advertising spending berpengaruh dengan positif terhadap brand answers? 4. Apakah perceived advertising spending berpengaruh positif terhadap brand image? 5. Apakah price deal berpengaruh negatif terhadap perceived quality? 6. Apakah price deal berpengaruh dengan negatif terhadap brand image? Tujuan penelitian. Rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh perceived spending terhadap perceived quality. 2. Untuk membuktikan menganalisis pengaruh perceived spending terhadap brand loyalty. 3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh perceived spending terhadap brand answer. 4. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh perceived spending terhadap brand image. 5. Untuk membuktikan menganalisis pengaruh price deals terhadap perceived quality. 6. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh price deal terhadap brand image. Manfaat penelitian. Jadi penelitian ini setelah dilaksanakan dan mendapatkan suatu gambaran yang sesuai dengan data, penulis mengharapkan dapat memberi manfaat kepada dunia akademis dan kontribusi praktis antara lain. 1. Manfaat akademis. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan referensi kepada pembaca sebagai pendamping. Mengkaji lebih lanjut mengenai marketing dan branding, khususnya mengenai dampak dari perceived brand loyalty, brand awareness, dan brand image terhadap brand equity sebuah perusahaan. 2. Metode kontribusi praktis dapat memberikan gambaran, informasi, pandangan, dan saran bagi para pelaku bisnis sehingga dapat menyadari dampak implementasi marketing dalam pengembangan suatu brand. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data. Penulisan menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 1. Kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis penyebaran kuesioner dalam format Google Form yang berisi sebagai pernyataan kepada pelanggan yang menggunakan fast food McDonald's. 2. Dokumentasi. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Dengan metode ini, penulis mendapatkan data yang relevan dengan penelitian serta informasi mengenai profil perusahaan. Metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban untuk menganalisis brand perceived quality pada makanan McDonald. Umum. Terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas penggunaan strategi pemasaran sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu memberikan kepuasan kepada penelitian tersebut, antara lain Parviz dan Samran Azim 2012 dalam jurnalnya Impact of Constructive Marketing Strategies on Revenue and
Profitability Study of McDonald, Journal of Asian Business Strategy, Karachi, mempunyai analisa bahwa untuk memperoleh strategi pemasaran yang tepat, banyak faktor pendukung harus diperhatikan sebelumnya seperti peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. McDonald mulai berpikir menggunakan strategi pemasaran ini setelah dianggap bahwa penjualannya penurunan, terutama setelah beredar isu di masyarakat bahwa fast food adalah makanan tidak sehat. Secara umum McDonald menggunakan growth stability dan stretchment yang lebih mengarah ke internet. McDonald menerapkan strategi yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan kompetitor. McDonald menerapkan target yang tinggi untuk perusahaannya, yaitu misi untuk menjadi yang terbaik dalam skala internasional. Klarifikasi juga merupakan bentuk strategi lain dari McDonald, seperti membuat varian-varian baru dari menunya. Strategi yang bagus harus diikuti keputusan yang efektif dan terus-menerus dilakukan pengamatan pada kondisi yang menyertai agar tidak terlena dan mampu mengidentifikasi, mempersiapkan tindakan jika ada perubahan yang terjadi. Divisi brand atau merek. Menurut Adib 2021, dalam sebuah bisnis, brand bisa diibaratkan sebagai sebuah nyawa secara definisi. Dilansir dari Investopedia, brand adalah identitas, logo, nama dari sebuah perusahaan untuk membedakan mereka dengan produk yang lain. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, dalam Harry 2019 mendefinisikan merek brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rencangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mengidentifikasinya dari barang atau jasa pesaing. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Krishnawati 2016, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi keseluruhannya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Menurut Arif dan Sunardi 2017, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, logo, atau kemasan dengan maksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang maupun kelompok penjual tertentu. Peranan dan kegunaan merek. Merek terdiri dari beberapa elemen penting, seperti nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan. Menurut Kevin Keller, seperti dikutip dari buku Strategic Brand Management, elemen merek dimengerti sebagai informasi verbal dan non-verbal yang ada untuk mengidentifikasi dan membedakan produk-produk. Strategi merek. Adapun strategi merek sebagai berikut. Melakukan pendekatan kepada konsumen, menerapkan strategi simpel dan fokus, memahami konsumen dan terus belajar untuk memahami dari tahun ke tahun, meningkatkan pelayanan terbaik untuk para konsumen, mengadakan promo pada akhir tahun. Populasi penduduk yang mencapai 262 juta jiwa dan tingkat penetrasi faktor yang membuat McDonald's tertarik untuk bertarung di pasar makanan tanah air. Peningkatan tahap pelayanan terhadap konsumen juga menjadi hal penting dalam kancah persaingan makanan di tanah air. Ekuitas merek. 1. Kesadaran merek, brand awareness. Suyanto 2007-80 menyatakan kesadaran merek merupakan kemampuan merek yang dapat dilihat dari
seberapa mudah merek tersebut muncul di dalam ingatan pelanggan ketika sedang memikirkan produk tertentu. Berdasarkan jurnal Management Perception of the Importance of Brand Awareness as an Indication of Advertising Effectiveness Progress 1990 141 strip 148 yang dikutip oleh Hoyer and Brown menyatakan bahwa kesadaran merek merupakan bagian penting dalam proses komunikasi. Tanpa kesadaran merek, tidak ada efek komunikasi lain yang dapat terjadi. 2. Asosiasi merek. Brand Association. Durianto dan kawan-kawan 2001-69 menyatakan bahwa asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di benak pelanggan terkait dengan suatu merek berdasarkan jurnal The Measurement and Dimensionality of Brand Association Progress 2000-350-368 yang dikutip oleh George dan kawan-kawan menyatakan bahwa pemasar menggunakan asosiasi merek untuk membedakan posisi, memperluas merek guna menciptakan sikap positif terhadap merek dan agar pembeli mau membeli suatu merek tertentu. Keller 2008-659 menyatakan bahwa ada 3 dimensi asosiasi merek, yaitu A. Kekuatan merek, brand strength. Kekuatan dari asosiasi merek tergantung dari banyaknya kuantitas. Seberapa sering seseorang terpikir tentang informasi suatu merek, ataupun kualitas dalam memproses segala informasi yang diterima pelanggan. B. Kesukaan merek, brand favorability. Asosiasi merek yang disukai adalah yang bermanfaat bagi pelanggan, yang berhasil disampaikan oleh produk dan juga didukung oleh program pemasaran yang baik. C. Keunikan merek, brand unik. Membuat kesan unik menunjukkan perbedaan antara merek satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga dengan adanya keunikan suatu merek yang tidak diperoleh di perusahaan lain, maka membuat pelanggan tidak mempunyai alasan untuk menolak merek tersebut. 3. Kesan kualitas, perceived quality, Susanto 2004-129 menyatakan persepsi kualitas atau kesan kualitas merupakan home persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Empat, kesetiaan merek, brand loyalty. Kartajaya dan Yuswo Hadi 2005 177 strip 178 menyatakan bahwa loyalitas merek adalah kesetiaan yang diberikan oleh pelanggan terhadap suatu merek. Pengertian brand perceived quality. Perceived quality adalah dimensi lain dari nilai merek yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih barang dan jasa yang akan dibelinya. Aker 1991 penting untuk dicatat bahwa kualitas produk adalah sumber daya perusahaan yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Krisno, Daniel, dan Samuel. And perceived quality adalah penilaian konsumen secara total terhadap superioritas produk atau jasa dengan mempersepsikan harapan konsumen. Sebuah harapan salah satu cara terbaik bagi sebuah merek untuk meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Darmawan 2015. Perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan mengenai kualitas atau keunggulan secara keseluruhan dari produk atau jasa sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Relatif terhadap alternatif. Pahlevis 2019. Menurut Lupiyowadi dan Hamdani 2009 terdapat
beberapa dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk atau jasa, yaitu sebagai berikut. A. Kinerja. Performance. Kinerja merupakan karakteristik produk inti yang meliputi merek, atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek kinerja individu. Kinerja beberapa produk biasanya didasari oleh preferensi subjektif pelanggan bisnis yang ada pada dasarnya bersifat umum atau universal. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan juga merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. B. Fitur atau keistimewaan tambahan dapat berbentuk tambahan dari produk inti yang dapat menambah nilai dari suatu produk. Biasanya diukur secara subjektif oleh masing-masing individu atau pelanggan bisnis yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu produk atau jasa. Hal ini menurut karakter yang fleksibel disesuaikan dengan perkembangan pasar. Aspek ini berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. C. Kehandalan atau reliability. Kehandalan yaitu berkaitan dengan timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi pada suatu periode. Keadaan suatu produk menandakan tingkat kualitas sangat berarti bagi konsumen dalam memilih produk. Hal ini menjadi semakin penting mengingat besarnya biaya penggantian dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan. Apabila produk yang bersangkutan dianggap tidak handal karena mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Kehandalan berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya, yaitu setiap digunakan dalam periode waktu dalam kondisi tertentu pula. D. Kesesuaian atau conformance. Kesesuaian yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesesuaian suatu produk dalam industri jasa diukur dari tingkat akurasi, waktu penyelesaian, perhitungan kesalahan yang terjadi, keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi, dan beberapa kesalahan lain. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. E. Daya tahan atau durability. Daya tahan yaitu berkaitan dengan berapa lama produk dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur pakai produk, jadi maupun umur ekonomis produk saat disimpan. Penggunaan suatu produk atau sering dikatakan dengan suatu refleksi ukuran ekonomis, berapa daya tahan atau masa pakai suatu barang. Secara teknis, ketahanan suatu produk didefinisikan sebagai jumlah kegunaan yang diperoleh oleh seorang sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis suatu produk dilihat melalui jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum terjadi kerusakan dan keputusan untuk mengganti produk. Profil perusahaan. Restoran ini didirikan oleh Richard Marquand McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Saat itu McDonald hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu sedang berkembang pesat. Tren drive-in, bangunan restorannya berbentuk persegi 8 dengan mengekspos ruangan dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam restorannya. Kedua bersaudara tersebut kemudian berniat untuk lebih mengembangkan restoran mereka, yang pada saat itu sudah cukup sukses
dan menguntungkan. Fokus pengembangannya adalah pada saat kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan harga terjangkau dan volume. Restoran ini juga telah memiliki logo sendiri, yaitu The Golden Arch. Logo ini dirancang oleh George Dexter yang merupakan seorang perancang neon-beige. Logo ini memiliki warna kuning terang dan berbentuk simpel, mudah diingat, dan juga secara tidak langsung mencerminkan huruf M dari McDonald. Pada saat itu, terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in McDonald. Bersaudara ini mengalami kesulitan dalam berorganisasi dalam menggerakkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dan saat itu, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Kai Krause. Kai Krause lah yang membantu McDonald bersaudara untuk membangunkan usaha tersebut. Jadi tidak benar jika selama ini orang menganggap bahwa Ray Kroc adalah yang mendirikan McDonald untuk pertama kalinya. Restoran McDonald-nya yang pertama bukanlah McDonald yang pertama. Ray Kroc kemudian melakukan pengembangan restoran melalui konsep fast food pada sekitar tahun 1955. Ray Kroc mulai menjual waralaba McDonald dan untuk pertama kalinya perusahaan fast food siap saji di San Bernardino, California, menggunakan sistem franchise waralaba. Sistem waralaba ini muncul dalam suatu bentuk yang mirip dengan kita saksikan sekarang, yaitu sebuah rancangan permasalahan yang disusun dengan sama didokumentasikan secara lengkap dengan perjanjian-perjanjian mendetail antara perusahaan. Dalam hal ini adalah McDonald dengan perusahaan yang akan beraliansi jadi selama tahun 1950-an hingga tahun 1960-an. Produk-produk burger McDonald yang sangat merupakan produk-produk fast food didistribusikan dengan cara penjualan langsung bisnis waralaba. McDonald ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan negara bagian. Perusahaan fast food McDonald ini terus mengembangkan jaringan waralaba yang di lebih dari 60 negara, dan saat ini McDonald Corporation bersama dengan franchise dan cabang-cabangnya dengan berjumlah lebih dari 14.000 restoran McDonald, melayani lebih dari 22 juta orang setiap harinya atau sekitar 14.000 tamu setiap menitnya. Tidak diragukan lagi kalau hal ini menjadi McDonald sebagai organisasi bergerak di bidang makanan yang terbesar di dunia. Data responden. Gambaran umum responden dalam penelitian ini adalah konsumen McDonald di Kota Semarang berdasarkan dari 105 responden dengan latar belakang yang berbeda-beda dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan per bulan, dan lamanya berlangganan di McDonald di Kota Semarang. Hal-hal tersebut akan memberikan penilaian yang berbeda oleh setiap responden mengenai corporate social responsibility, baik di bidang profit, people, planet, citra perusahaan, serta loyalitas pelangganan itu sendiri. Dengan melalui survei metode pengumpulan data kuesioner, kemudian data-data tersebut dapat digunakan sebagai arahan dalam menganalisis data selanjutnya. Responden berdasarkan jenis kelamin. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 100 orang responden terhadap gender yaitu laki-laki dan perempuan, kadang pelanggan McDonald secara umum adalah laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan gambaran mengenai jenis kelamin responden McDonald di Kota Semarang yang diteliti, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Berdasarkan tabel 321 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden perempuan lebih besar daripada laki-laki.
dengan jumlah responden jenis kelamin perempuan sebesar 67 orang atau 67%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden McDonald di Kota Semarang berjenis kelamin perempuan karena perempuan akan lebih konsumtif dibandingkan laki-laki. Responden berdasarkan usia. Usia merupakan salah satu karakteristik yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pola pikir dan tingkat kedewasaan serta dalam menentukan keputusan terhadap suatu pilihan. Dari penelitian yang dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada pelanggan McDonald di Kota Semarang, didapat gambaran umum usia responden sebagai berikut. Dengan melihat dari pada tabel 322 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah persentase tertinggi usia responden adalah 21-24 tahun yang sebesar 64% atau sebanyak 64 orang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagai besar responden berusia 21-24 tahun, hal ini adalah usia di mana seseorang akan lebih senang mengonsumsi makanan-makanan cepat saji. Responden berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan pada dasarnya merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan satu orang depan orang lainnya dipandang dari sudut sosial dan ekonomi. Dengan mengetahui jenis pekerjaan responden, maka akan dapat diperkirakan taraf kehidupan ekonomi dari responden tersebut. Dari hasil penelitian, gambaran umum responden mengenai status pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel 323, dapat dilihat bahwa jumlah tertinggi status pekerjaan responden adalah pelajar atau mahasiswa sebanyak 77% atau 77 orang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah pelajar atau mahasiswa karena pelajar atau mahasiswa lebih menyukai makanan berat daripada makanan asli Indonesia. (3.3) Analisis dan pembahasan. Untuk kesan kualitas, perceived quality dilakukan dengan analisa deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan skala nilai pengukuran dan artinya yang disesuaikan dengan konteks atribut-atribut yang diukur. Sebagai gambaran dalam penelitian ini, peneliti memberikan 4 alternatif jawaban kepada responden dari pertanyaan yang diajukan. 2. Selanjutnya, dalam kuesioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap atribut makanan McDonald's dalam kuesioner kesan kualitas. 3. Pengumpulan data dilakukan pada mereka yang memiliki pengalaman menggunakan makanan McDonald's. Tabel 3.4. Pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah membeli produk McDonald's? Jawaban, pernah, belum. Total jumlah pernah 45 orang, belum 4 orang. Persentase pernah 91,8% dan yang belum sebesar 8,2%. Total yang menjawab kuesioner ada 49 orang dan total presentasinya 100%. Pertanyaan kedua. Bagaimana pelayanan di McDonald's? Jawaban ada 4, sangat baik, baik, cukup baik, buruk. Yang menjawab sangat baik 11 orang, baik 23 orang, cukup baik 9 orang, buruk 4 orang. Presentase sangat baik 23,4%, baik 48,9%, cukup baik 19,1%, buruk 8,5%. Total ada 47
kuesioner yang dijawab, dan persentase 100%. Pertanyaan ketiga, menu apa yang paling kalian sukai? Ada 4 pertanyaan, burger, kentang goreng, ayam, es krim. 19 memilih burger, 6 memilih kentang, 13 memilih ayam, dan 9 memilih es krim. Persentasenya burger 40,4%, kentang goreng 12,8%, ayam 27,7%, es krim 19,1%. Total ada 47 kuesioner yang menjawab dan persentase 100%. Pertanyaan keempat, kalian lebih suka makan di tempat atau dibawa pulang? Jawaban di tempat, bawa pulang. Yang menjawab di tempat 31 orang dan bawa pulang 16 orang. Persentase makan di tempat 66% dan dibawa pulang 34%. Total menjawab kuesioner 47 orang dan persentasenya adalah 100%. Penutup. 4.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah kami analisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kehadiran McDonald's sebagai brand makanan cepat saji atau fast food berhasil memikat hati para konsumen di seluruh dunia dengan melakukan berbagai pendekatan. Dengan demikian, McDonald's di Indonesia mereka terlihat semakin mendekatkan diri dengan masyarakat luas dari berbagai kalangan, tidak hanya kalangan atas, tetapi juga kalangan menengah dan bahkan kalangan bawah. Diawali dengan penurunan harga yang diciptakan dengan membuat paket-paket bundling yang value for money. Strategi ini dilakukan pihak McDonald's Indonesia guna memberikan price deal yang terjangkau oleh masyarakat. Harga yang semakin terjangkau ini pada akhirnya pendekatan McDonald's terhadap masyarakat Indonesia juga terlihat dari berbagai promosi yang dilakukan. Beragam promosi McDonald's bisa dijumpai di iklan televisi, koran, majalah, papan iklan, maupun online promotion. Setiap bulan McDonald's menawarkan promosi berbeda yang bisa dilihat masyarakat pada media promosi yang dikemas secara menarik, berdampak pada peningkatan konsumen yang lebih luas. Brand perceived quality yang dijadikan patokan oleh masyarakat untuk membeli produk McDonald's adalah harga, rasa yang ditawarkan, keunikan produk, dan pelayanan yang mereka dapatkan. Semua aspek tersebut dirasa penting oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk membeli produk McDonald's. Saran. Berikut adalah saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk pihak McDonald's. Jika ingin terus eksis sebagai brand fast food, mereka harus mempertahankan apa yang telah mereka lakukan saat ini dan dapat mengembangkan kualitas produknya. Serta mereka juga harus meningkatkan kualitas pelayanan dan menambahkan berbagai variasi dan inovasi baru pada produk yang mereka tawarkan, agar para konsumen bisa terus bertahan untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh McDonald's. Sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.